Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita berjumpa bersama dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe edisi Rabu 28 Februari 2024. Kita bersyukur untuk segala apa yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari sejenak kita bersama akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk segala pertolongan, untuk segala penyertaan yang boleh Tuhan nyata limpahkan bagi kami semua. Sehingga ya Tuhan, di malam hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami,
Sungguh kami mensyukuri untuk segala apa yang telah Tuhan limpah nyatakan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan firman kebenaran-Mu bersama. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, boleh menolong kami semua, memampukan kami, agar kami boleh memahami firman-Mu, bahkan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Pun hamba-Mu ya Tuhan, yang akan mewartakan firman-Mu ini, kiranya senantiasa boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bagian pembacaan perenungan kita di malam hari ini, di mana saya ambil dari Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, "Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa-sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tetap tinggal di hadapanku. Aku akan menghukum mereka semua, orang-orang yang menindas mereka, orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama di malam hari ini. Dikatakan berbahagia jikalau mereka senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan,
dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sungguh mensyukuri hidup karunia Tuhan atas apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Kita telah membaca bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Dan menjadi tema perenungan kita di malam hari ini yaitu hidup dan menghidupi janji Tuhan. Hidup dan menghidupi janji Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tentu mengingini hidup di dalam pemeliharaan Tuhan atau hidup di dalam cinta Tuhan. Nah, hal itu dapat kita pelajari bersama dari bacaan kita saat ini. Di mana dalam bacaan kita saat ini berbicara tentang bagaimana kasih Tuhan yang terwujud dalam pemeliharaan atas kehidupan Israel dan bagaimana perjanjian baru yang mengubahkan kehidupan mereka menjadi seperti tanaman yang dialiri air serta perkabungan yang berubah menjadi kegirangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkabungan yang dialami oleh Israel kini diubah menjadi sebuah kegirangan. Tadinya perkabungan yang dimaksud adalah gambaran tentang kehidupan Israel, di mana mereka senantiasa hanyut dalam dosa mereka. Sedangkan kegirangan adalah gambaran bagaimana sukacita Israel yang akan dijumpai dan diangkat oleh Allah dari kubangan dosa. Mungkin saat ini kita sedang berada juga dalam situasi perkabungan. Kita berkabung mungkin karena kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Mungkin ada di antara kita yang telah diputus oleh pasangan atau pacarnya. Mungkin ada juga yang sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat kita akhirnya berduka cita atas apa yang kita alami saat ini. Namun kepedulian Allah juga sungguh berlaku bagi kita. Percayalah pada janji Allah yang senantiasa menuntun kita dan akan membuat masa depan kita sungguh amat indah. Masa depan kita akan dipulihkan sebagaimana hal yang dialami oleh bangsa Israel. Perjalanan hidup menarik kita untuk melihat bagaimana cara Allah menjangkau setiap rumitnya kehidupan kita. Perkabungan layaknya kehidupan yang jauh dari Allah, sehingga itu akan dapat membawa kita kepada kebinasaan. Berkabunglah jikalau hidup kita senantiasa jauh dari Allah. Berkabunglah jikalau hidup kita sungguh di luar apa yang Tuhan kehendaki. Namun bersukacitalah, karena Dia yang setia akan mengajak kita untuk kembali kepadanya. Hal itu mungkin akan membuat kita semakin memahami diri kita pribadi, bagaimana apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, serta
bagaimana Tuhan menolong kita dalam menata masa depan kita, supaya kita tidak senantiasa tenggelam dalam dosa-dosa kita. Hidup dan menghidupi janji Allah adalah hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak terjebak dalam kubangan dosa ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan ini di bawah naungan kasih Tuhan. Mari belajar dari firman Tuhan hari ini. Betul-betul mengajak kita untuk kembali membawa kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita berkabung atas dosa yang kita alami. Namun satu yang pasti, bahwa di dalam kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, ada janji yang sungguh mulia yang telah dinyatakan bagi kita. Mari berjalan dalam keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita jauhi segala apa yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kita, agar kita boleh betul-betul mengalami, menikmati akan janji Tuhan itu. Kiranya Roh Kuduslah yang akan senantiasa menolong kita, memampukan kita dalam melakukan firman-Nya di sepanjang kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, merespon firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada saat ini, mari bersama-sama kita mendengarkan pujian berikut ini. Diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, dikasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajar penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Indahlah
Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan limpah nyatakan bagi kita. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Sungguh kami mensyukuri atas segala apa yang telah Tuhan limpah nyatakan bagi kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di kesempatan di malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu boleh betul-betul menolong kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kami boleh melalui itu semua lewat kasih dan penyertaan Tuhan, bahwa hidup dan kehidupan kami betul-betul kami dapat menghidupinya lewat janji Allah sendiri. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pun berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Karambe dimanapun mereka berada, dalam setiap aspek kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, dan kelanjutan kehidupan mereka. Senantiasa Tuhan memberkati, senantiasa Tuhan limpah nyatakan kasih-Mu bagi mereka dalam menjalani setiap tantangan-tantangan kehidupan. Biarlah mereka boleh melalui itu semua lewat pertolongan dan naungan kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa sanak keluarga mereka, anak-anak mereka yang jauh terpisah dari keluarga mereka atas pekerjaan, pendidikan yang mereka tempuh. Senantiasa Tuhan berkati walaupun jauh terpisah dari keluarga di sekitar Jemaat Karambe. Namun kami yakin dan percaya bahwa naungan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa dilimpah nyatakan bagi mereka. Tuhan kiranya yang akan memberikan juga hikmat bagi mereka dalam masa pendidikan mereka, agar mereka boleh melalui itu semua lewat pertolongan yang Tuhan boleh nyatakan. Berdoa juga bagi anggota jemaat Tuhan yang bergumul atas sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan dari sakit yang mereka alami pada saat ini. Beri kekuatan, beri kesehatan dalam melalui itu semua. Segala upaya yang mereka senantiasa lakukan untuk memperoleh kesembuhan, kiranya Tuhan berkati, agar dari itu semua ada kesembuhan yang mereka boleh peroleh. Pun segenap keluarga yang mendampingi merawat mereka, Tuhan kiranya juga yang akan memberkati, sehingga kekuatan senantiasa dilimpah nyatakan bagi mereka, sehingga mereka boleh merawat orang-orang yang mereka kasihi dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pun bagi mereka yang bergumul atas duka yang mereka alami, senantiasa Tuhan berkati, senantiasa Tuhan topang, berikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Pulihkan dari duka cita yang mereka alami. Biarlah ya Tuhan, lewat kehadiran orang-orang di sekitar mereka, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi mereka dalam menghadapi duka cita yang mereka alami. Jikalau tiba waktunya ya Tuhan, mereka akan memakamkan orang-orang yang mereka kasihi. Sekiranya Tuhan berkati agar mereka boleh melakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi majelis gereja, pendeta, pendatua, diaken, juga pengerja gereja, koster, tata usaha, dan juga tenaga magang. Pun bagi panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Karambe, senantiasa memberkati mereka semua dalam menata pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan dalam Jemaat Karambe ini, sehingga mereka boleh menata pelayanan ini dengan baik,
dan boleh memuliakan Tuhan di dalamnya. Berikan juga kekuatan, kesabaran, ketaatan bagi mereka dalam mengangkat tugas pelayanan ini, sehingga mereka boleh mensyukuri atas segala apa yang telah Tuhan limpah nyatakan bagi mereka. Berikan kesehatan bagi mereka agar mereka boleh mengangkat ini semua lewat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Pun bagi pengurus OIG, baik itu PKBGT, PWGT, SMGT, PPGT, dan juga pengurus lansia di Jemaat Karambe, senantiasa berkati ya Tuhan, berikan hikmat bagi mereka dalam menata pelayanan di tingkat OIG masing-masing. Biarlah segenap program-program yang mereka telah rancangkan boleh Tuhan berkati sehingga boleh berjalan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Segenap pengurus berikan juga kekuatan bagi mereka dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Ya Tuhan ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pun berdoa bagi rapat yang akan dilakukan dalam minggu ini secara khusus ya Tuhan, rapat pleno yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu mendatang. Kiranya Tuhan yang memberkati itu semua, segala yang terlibat di dalamnya, sekiranya Tuhan berkati sehingga mereka boleh hadir bersama membicarakan sekaitan dengan pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Biarlah mereka boleh diberkati Tuhan dan mereka boleh membicarakan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Pun mendoakan juga ya Tuhan bagi pemerintah kami di sekitar jemaat kami ini, secara khusus bagi Kepala Lembang beserta staf dan warga Lembang Rinding Batu di sekitar gereja Jemaat Karambe. Senantiasa Tuhan memberkati mereka dalam mengangkat pekerjaan. Senantiasa Tuhan berkati sehingga mereka dapat menata itu semua lewat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Pun bagi mereka yang membuka usaha-usaha di sekitar gereja Jemaat Karambe ini, senantiasa memberkati mereka semua dalam usaha-usaha yang mereka lakukan. Biarlah hasil yang terbaik boleh Tuhan limpah nyatakan bagi mereka, sehingga mereka boleh mensyukuri itu semua atas apa yang telah Tuhan limpah nyatakan bagi mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami saat ini dan seterusnya senantiasa kami pertaruhkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang akan senantiasa berperkara di dalamnya ya Tuhan. Jadilah seturut-Mu apa yang baik bagi kami semua. Ini doa syafaat kami ya Tuhan. Ini doa syukur kami. Ungkapan syukur kami ini kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Selamat menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati istirahat kita di malam hari ini. Semoga tuntunan dan penyertaan Tuhan senantiasa dialami dan dinikmati bagi kita semua. Selamat malam. Sampai jumpa dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe di edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita.